Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas salah satu nasihat dari Raden Maulana Ma'dum Ibrahim atau yang akrab dikenal sebagai Sunan Bonang. Oke, kata beliau, tujuan benar harus dilakukan dengan cara yang baik. Tujuan baik harus dilakukan dengan cara yang benar. Jadi dalam hidup ini penting bagi kita untuk memahami tentang bagaimana cara kita mencapai tujuan. Oke, kita mulai dari tujuan yang benar. Tujuan yang benar merupakan sasaran atau hasil akhir yang diinginkan. Ini bisa berupa pencapaian pribadi, tujuan karir, aspirasi sosial, atau bahkan tujuan yang lebih luas dalam kehidupan. Sementara cara yang baik mengacu pada pendekatan, prinsip, atau nilai-nilai yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Cara yang baik ini mencerminkan tentang etika, moralitas, dan kesadaran akan implikasi dari tindakan yang diambil. Jadi sekali lagi penting bagi kita untuk memahami tujuan hidup kita itu apa. Nah, dalam hal ini bisa dimulai dari yang pertama, sadari bahwa tujuan yang benar tidak selalu menjamin proses yang baik. Seringkali orang itu cenderung terfokus pada pencapaian tujuan tanpa memperhatikan cara atau metode yang mereka gunakan untuk mencapainya. Contohnya dalam dunia bisnis, terlalu sering perusahaan hanya mempertimbangkan profitabilitas tanpa memperhatikan dampak lingkungan atau kesejahteraan karyawan. Tujuan mencapai keuntungan yang tinggi mungkin tercapai, tetapi jika tidak dengan cara yang baik, maka itu bisa merugikan lingkungan atau mencederai karyawan. Selain itu, saat tujuan yang benar dicapai dengan cara yang buruk, hasilnya mungkin bersifat sementara atau menghasilkan implikasi negatif dalam jangka panjang. Misalnya, seseorang mungkin mencapai kesuksesan finansial dengan menggunakan praktek bisnis yang tidak etis. Namun, reputasi yang rusak atau dampak sosial dari tindakan tersebut dapat menghancurkan keberlanjutan jangka panjang dari kesuksesan finansial tadi. Contoh lain nih, pentingnya cara yang baik dalam mencapai tujuan juga tercermin dalam aspek pendidikan. Seringkali fokus terlalu banyak pada hasil akhir atau pencapaian nilai yang tinggi tanpa memperhatikan proses belajar yang sehat dan pemahaman yang mendalam. Ini bisa menyebabkan siswa mengabaikan nilai-nilai inti seperti kejujuran, kerja keras, dan lain sebagainya. Padahal membangun pondasi yang kuat dari proses pembelajaran yang baik akan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Di dunia politik misal, nasihat ini juga dapat diterapkan. Sebuah tujuan politik yang benar seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat harus diperjuangkan dengan cara yang baik juga, yaitu melalui kebijakan yang transparan, bertanggung jawab, dan berlandaskan keadilan. Ketika tujuan yang benar diabaikan dalam proses politik, konsekuensinya dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial, ketidakpercayaan publik, atau bahkan bisa terjadi konflik. Nah, jadi keberhasilan yang sejati bukan hanya terletak pada capaian tujuan yang diinginkan, tetapi juga pada integritas dalam proses pencapaian tersebut. Ini menegaskan tentang pentingnya etika dan moralitas dalam setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan, karena ini adalah bagian penting dalam menjaga keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam segala hal. Dalam kehidupan sehari-hari misal, nasihat ini juga bisa diterapkan secara pribadi. Mencapai tujuan yang diinginkan, apakah itu dalam pengembangan diri, hubungan, atau karir, harus sejalan dengan nilai-nilai pribadi yang dipegang teguh. Misalnya, dalam menjaga hubungan, mencari kemitraan yang sehat dan saling menghormati bisa menjadi tujuan yang benar. Dan cara yang baik untuk mencapainya adalah dengan komunikasi terbuka, kejujuran, dan empati. Jadi, dalam kesimpulan saya dari nasihat Sunan Bonang ini adalah pengingat penting akan keseimbangan antara hasil yang diinginkan dan proses yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan.
Keduanya sama-sama berharga dan penting untuk membentuk fondasi yang kuat untuk keberhasilan jangka panjang, baik dalam skala pribadi maupun dalam konteks yang lebih luas seperti bisnis, pendidikan, politik, dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Jadi kalau kita punya suatu tujuan, ingat-ingat nasihat dari Sunan Bonang ini, biar hasilnya menyenangkan. Oke, baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam nasihat.